Tengku Umar Johar pahlawan terbunuh di ujung Kala. Inilah pahlawan nasional Islam terakhir melawan Belanda dengan sistem perang fisik. Tahun 1905 Tengku Umar Johan pahlawan terbunuh, tapi istrinya masih melawan, Cuk Nyadin. Masuk ke Sumatera Utara, Belanda harus mengalahkan 12 kerajaan Sumatera Utara sampai ke Aceh. Aceh mulai Kuala Simpang aja Aceh Timur sudah ada 3 istana di situ. Karangbaru, Sungai Iu, Sungai Seruai. Ini 3 kerajaan. Itu baru Aceh Timur aja itu. Belum lagi ke sana. Terakhir 1905 Tengku Umar Johar pahlawan terbunuh di ujung Kala. Inilah pahlawan nasional Islam terakhir melawan Belanda dengan sistem perang fisik. Tahun 1905 Tengku Umar Johan pahlawan terbunuh, tapi istrinya masih melawan, Cuk Nyadin. Tapi 1907 Cuk Nyadin masih melawan. Akhirnya Cuk Nyadin itu diberitahu juga sama panglimanya oleh Belanda. Panglimanya datang jumpa Belanda, Cuk Nyadin sana sembunyi sana, ditangkap juga Cuk Nyadin. Kata panglimanya nggak tega melihat Cuk Nyadin sudah buta masih perang melawan Belanda. Katanya ditangkap dibawa ke Sumedang, Jawa Barat. Dia sudah buta, pakai ijazah. Ijazah itu kain panjang yang ditutupkan ke kepala sampai menutup seluruh wajahnya. Pakai cadar tapi dari pakai kain panjang. Kalau orang Aceh bilang ijazah. Sampai ke Sumedang beliau dititipkan di rumah seorang lurah. Dikasih rumah kecil depan rumah lurah itu. Tahanan rumah lah, penjajah Belanda yang jaga, dikasih ke lurah. Satu hari anak lurah sedang baca Quran, menjerit Cuk Nyadin dari dalam rumah kecil itu. Salah, katanya. Dia nggak bisa bahasa Sunda, dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bahasa Aceh. Dibetulkannya bacaan Quran anak lurah itu. Maka istri lurah datang bertanya, coba simak betul-betul ini bacaan, didengar, salah ini, salah ini, salah. Rupanya Cuk Nyadin hafiz Quran. Jadi bukan orang-orang kecil penjajah Belanda itu melawan ulama-ulama dan santri-santri, orang-orang alim, orang-orang soleh. 1907 baru kalah Aceh, tapi hanya yang kota-kota saja, kampung tidak pernah menyerah. Orang jual pisang bawa rencong kecil, rencong itu sudah direndam pakai bisa ular kobra. Belanda sedang pilih-pilih pisang, cap, ditikam, mati. Jual ikan, bawa rencong, udah direndam pakai racun. Lagi milih-milih ikan, cup, mati. Akhirnya Belanda tulis itu di Nederland, ditulis itu di Belanda ditulis bahwa orang Aceh itu pongo, Aceh gila, karena nggak pernah menyerah sama Belanda. 1907 perlawanan perang secara umum berhenti, tapi satu-satu rakyat asal Jumpal Belanda ditikam. Asal Jumpal Belanda ditikam. 1945 sudah merdeka. Jadi hanya 37 tahun saja Aceh itu dijajah Belanda, itu pun di kota-kota saja. Kampung-kampungnya tidak. Banda Aceh iya, Melabuh ya, kota-kota besar aja. Kota-kota kecil tidak bisa. Kampung-kampung tidak berani Belanda masuk, mati dibunuh. Jadi praktis kami orang Sumatera Timur, orang Aceh itu hanya dijajah Belanda sekitar 40 tahun saja. Kalau Sumatera Timur, Delhi dijajah Belanda sekitar 80 tahun. Kita pun merdeka. Ketika perang fisik sudah dirasa parsial, daerah-daerah tidak bersatu. Anak-anak Indonesia yang sekolah tinggi, yang sarjana-sarjana waktu itu sudah berpikir, ini untuk merdekanya harus seluruh Indonesia bersatu. Orang Belanda waktu itu 6 juta, orang Indonesia waktu itu 60 juta. Kalau 60 juta ini bersatu, dikencingi aja Belanda mandi kencing mati, dia tenggelam. Tapi kita kan nggak bersatu. Waktu Sumatera Barat perang, orang Sumatera Utara diam aja, orang Riau diam aja, orang Jambi diam aja, nggak bantu. Coba kalau waktu Sumatera Barat ini perang, orang Riau, orang Sumatera Utara, orang Jambi, orang Sumatera Selatan datang semua kemari, mati Belanda.
Tapi memang waktu itu begitulah. Daerah yang Diponegoro perang di Jawa, orang Jawa Timur diam aja. Orang Jakarta diam aja. Apalagi orang Sumatera diam aja. Ya kalah kita.